Ya, setelah nyangkut berbulan-bulan, entah berapa bulan gitu ya di pelabuhan atau di mana gitu, gua nggak tahu. Akhirnya nyampe juga di tangan gua, dan ini adalah merupakan salah satu figur dari Trizero yang udah rilis lama banget gitu ya, dan udah dibahas di mana-mana gitu 5 bulan yang lalu gitu. Dan itu yang nggak enaknya gitu ya, tinggal di Indonesia adalah tertinggal. Tapi ya udahlah ya, at least gue dapet barangnya. Dan ya, kita bakal lihat bareng-bareng apa aja yang ada di dalam sini, ya kan. Ada banyak hal yang mau gue bahas dari figur ini, mulai dari packaging yang baru ini, terus kemudian dari technical figurnya, mungkin dari background apa segala macam lah. Kita mulai aja bongkar semua isinya dan kita bahas. Jadi untuk boxnya kayak gini, jadi tampak keijo-ijoan kayak gitu ya, dan ada logonya ini, logo Primal, logo apa sih namanya, Maximal atau apa ya, gitu kali ya, Maximal ya. Terus ini ada logonya juga, terus di situ ada tulisannya Optimus Primal, dan kemudian di bagian belakang ada display figurnya dengan penampilan yang heboh kayak gitu, dengan aksi-aksinya yang super heroic dan dramatis kayak gitu. Kita buka aja. Ya gitulah ya. Jadi ada satu hal yang baru dari kemasan si Primal ini, bahwa dia tuh udah nggak dibungkus dengan plastik kiloan, tapi dikasih plastik kayak gini. Ini bungkus plastik kayak gini, yang biasanya tuh satu plastik kiloan aja kayak gitu. Oke, lanjut kita keluarin semuanya dan bahas satu persatu. Oke, kita mulai dari aksesorisnya dulu, bahwa di sini kita tuh dikasih banyak banget tangan kayak gini. Jadi total tuh ada 8 biji yang masing-masingnya berbeda. Dan untuk tangannya sendiri ini bahannya terbuat dari PVC lentur kayak gitu. Ya kebiasaan Trizero lah ya, pakai PVC yang lentur, tapi ini nggak selentur yang punya Soundwave kemarin gua bahas. Ini padet kayak gitu sih, dan ini buntuk-buntuk gede-gede banget anjir, tangan gorila. Kemudian untuk topengnya kita juga dikasih di sini tuh yang versi gorila kayak gitu, ada mulutnya. Terus kemudian ini yang aneh sih kalau menurut gua, dia udah pakai masker gitu tapi masih ada mulutnya. Itu kenapa banget gitu, ganggu banget sih. Mungkin ini ngikutin dari yang versi kartunnya atau versi aslinya, gua nggak tahu, gua kurang tahu ya. Kayak gini bentukannya. Kemudian ada ini ya, ada rantai, dan ini rantai besi beneran ya. Jadi ini cukup panjang, wow, dan berkarat gitu. Ini karat buatan dong ya. Karatnya buatan sih harusnya, panjang banget. Ya bisa buat dipakai gelang mungkin ya, ini dikasih pengait atau kayak gimana bisa tuh jadi gelang atau kalung anak kayak gitu-gitu. Terus kemudian ada double blade di sini yang modelnya bentukannya kayak gini, ada warna-warna kuningnya ya, khas banget dari Transformers kayak gitu ya, dengan energon kayak gitu. Dan ada warna silvernya, jadi nggak yang polos-polos kayak gitu. Terus kemudian di sini juga kita dikasih 2 adaptor untuk masang dia di punggung mungkin ya, gue belum nyoba, nanti kita pasang juga. Ini buat nyantolin si senjatanya. Selanjutnya si figur itu sendiri, yang kali ini tuh bener-bener gue ngelihatnya tuh kayak campur aduk sih, banyak hal yang gue pikirin kemudian. Oke, kita bongkar dulu. Ini pakainya kayak gini sekarang ya. Ini perhatiin dulu lah gitu detailnya, sebetapa mengerikannya dari si figur Primal ini, dengan detail-detail yang ada sobek juga di situ, dan di sini juga. Dan satu hal yang bikin gua tuh agak campur aduk. Hal pertama yang mau gue bahas di sini adalah penggunaan bahan dari si figur Primal ini, yang mana ini tuh beda dari biasanya. Ini gua kalau bisa bilang, ini banyak part-partnya itu yang kayak terbuat dari PVC gitu, bukan ABS, dengan bahan-bahan yang teksturnya tuh kayak pipa paralon. Terus di sini ada karetnya, jadi dia pakai karet untuk bagian sini untuk mendukung. Dia tuh ada gimmick yang gue tuh nggak ngerti ya, buat apa dan kenapa gitu. Apa gue kurang teliti nonton filmnya atau kayak gimana? Jadi dia tuh bisa segede itu gitu. Dengan dibuka kayak gini, dia tuh jadi gede banget kayak gitu. Nah, di bagian belakang kalau dia dibuka jadi kayak gini bentukannya. Jadi ada garis kotak kayak gini, yang jujur aja bikin gue tuh nggak nyaman gitu ketika dia dibuka. Baik dari belakang kayak gini, itu nggak nyaman ya menurut gue kayak gini. Dari depan juga aneh banget gitu bentuknya, ngapain sih? Aneh. Kemudian di pewarnaan, di sini pewarnaannya tuh agak burem gitu ya, bukan yang hitam kayak macam Yolopak. Nanti gue bandingin juga, Yolopak itu lebih hitam dan ini tuh burem dan dibikin
Ya banyak dan bercaknya. Umumnya 30 selalu kayak gitu ya, pakai weathering baik di bagian gelapnya maupun di bagian terangnya, dan di sini bukan putih tapi warna silver kayak gitu. Lanjut kita bahas soal detailnya, bahwa di sini untuk detail itu gila, gokil, keren banget. Meskipun ya memang balik lagi banyak gimmick-gimmick kayak gitu ya untuk mendukung. Mungkin ini movie akurat banget, gua kurang menyimak lagi di filmnya. Buat kalian yang detail banget tonton filmnya mungkin bisa menilai gitu, ini tuh movie akurat banget atau enggak. Pertama di bagian leher di situ tuh detailnya gokil banget gitu, banyak banget piston di situ memang ya. Terus kemudian mekanisme pergerakannya tuh agak unik gitu. Ini kalau normal kayak gini dia tuh nggak bisa dongak, tapi dia bisa ke depan. Gue didongain gitu. Jadi lehernya bergerak ke depan, sedikit mendongak kayak gitu. Begitu ya. Jadi agak unik di situ. Dan pistonnya banyak banget di bagian situ. Kemudian di bagian perutnya juga banyak detail, perintilan detail yang gokil, keren banget, dan dia tuh ada mekanisme lipetannya di situ tuh. Tuh asik banget sih. Nah, di bagian punggung ini yang biasa jadi nilai jual dari 30, ini nggak kalah juga, bahwa di situ tuh banyak banget piston-piston yang ada ya. Dan dia bergerak ketika ditekuk, dia bergerak kayak gitu. Itu sebuah gimmick-gimmick yang menurut gue nilai plus banget. Cuman satu hal yang menurut gue agak janggal di sini adalah bahwa dia tuh macam figur yang bisa transform gitu. Jadi ada gap di situ yang juga ikut gerak. Ini agak aneh sih kalau menurut gue. Jadi kayak figur-figur yang bisa transform biasanya di situ untuk diputar atau ditekuk, biasanya kayak gitu. Nah, itu mangap tuh di situ. Dan untuk kali ini juga agak cukup janggal sih menurut gue. Biasanya itu 30 bagian buntutnya di mana dia tuh bakal di mana dia tuh bakal ditancepin ke stand base-nya. Itu lepasan, tapi kalau ini tuh enggak. Gua nggak tahu ya. Nanti kalau jadi dia tuh buka tutup kayak kanopi kayak gitu. Jadi nanti kalau dipasang base-nya dia bakal ngejeplak kayak gini kali ya. Agak aneh ya sih, mendingan dicopot sih kalau menurut gua mah. Terus satu hal di sini yang menurut gua cukup janggal, bahwa di sini tuh dia ada cakramnya. Ini piringan cakram, Bos. Ya, jadi di sini tuh ada cakram mobil gitu. Gua agak bingung. Emang dia berubah jadi mobil kan enggak, dia jadi King Kong, gorila, terus kemudian jadi robot. Kenapa di situ ada cakram? Ya, entahlah, itu dari desain sononya mungkin ya. Ini bahaya juga. Jadi bisa beler gitu ke tangan, ke kulit gitu ya. Dan ini juga lancip-lancip, beneran lancip gitu. Jadi tajam juga, ini buat garuk-garuk kayak lecet semua. Untuk di detail kaki di sini juga agak cukup asik, di mana di sini tuh ada piston-piston juga, tapi ini agak goyang ya. Gue nggak ngerti kenapa dia goyang. Dua-duanya goyang, tapi ini paling parah goyangnya. Dan ketika misalnya, di bagian sini, ini ada piston di sini. Ketika misalnya kita tekuk kakinya, nah, dia beneran kerja gitu di situ. Jadi bukan gimmick-gimmick yang nggak jelas, tapi memang beneran kerja pistonnya. Jadi dia tuh bikin persendiannya itu bener-bener jadi berat, kaku kayak gitu sih. Jadi lebih solid. Meskipun di sini tuh gua agak sedikit annoying dengan kondisi flap paha ini yang ganggu banget dia. Nggak kenceng belas. Kita lanjut bahas di artikulasinya, bahwa di sini tuh kepalanya bisa nengok-nengok kayak gini, untuk nunduk bisa sejauh itu, dan untuk mendongak yang kayak tadi gue bilang dia harus ditarik ke depan untuk bisa kayak gitu doang, tapi dia nggak bisa dongak ke atas lagi. Untuk shoulder padnya di sini cuma bisa digoyang-goyang kayak gini. Ini kayak gimana gitu, gue ngerasanya kayak ini figur murah untuk konsep goyang-goyang begini doang. Terus kemudian ada butterfly joint, dan sekaligus dadanya bisa maju ke depan kayak gitu, ke atasnya bisa setinggi itu, dan untuk muternya 360 biasa. Dan ini yang bikin gua agak cukup nggak suka juga dengan konsep lengan yang segede itu adalah ketika misalnya bicepnya diputar, nah dia tuh bakal ikut jadi gede banget kayak gitu, karena ini memang makan tempat gitu. Bagian sini tuh lebar banget ke belakang, kemudian di sikunya di sini tuh sedalam itu ya. Di sini ada piston, ada gimmick piston di sini, tapi memang cuma gimmick doang. Jadi dia tuh nggak gerak kayak gitu, nggak kerja gitu pistonnya di situ, cuman ya gimmick-gimmick aja. Kemudian di bagian torsonya bisa miring-miring begini, putar. Aduh, ini ganggu sih. Putar. Terus kemudian bagian bawah nggak bisa muter, bagian pinggang nggak bisa muter ini ya. Jadi mentok di situ. Jadi yang muter bagian dada doang. Terus kemudian untuk ke belakang nggak bisa, sama sekali nggak bisa ke belakang. Baru ke depan bakal sejauh itu. Cuman ya balik lagi, gue nggak demennya adalah di bagian sini ikut kebuka gitu, ketarik gitu.
Dan ini tuh nggak jauh gitu ya, beda sama Optimusnya ada 3 lapis gitu dan jauh banget. Dan ini tuh ada 1, 2, 3 memang, tapi nggak jauh gitu. Meskipun di sini diobati dengan adanya piston-piston gimmick-gimmick kayak gini yang itu keren banget. Oke, untuk kakinya kemudian, dan untuk di pahanya di sini tuh ada satu hal yang menarik juga, bahwa dia tuh bisa ditarik kayak gini dan smooth banget, gila. Enak banget itu. Itu jarang-jarang banget tuh modelnya kayak gitu. Jadi kayak 3-Zero Iron Man kayak gitu, tapi lebih smooth lagi. Asli enak banget, gue bisa bolak-balik seharian kayak gini tuh. Ke sampingnya segini, dan ini memang diperuntukkan untuk itu kali ya, range untuk bisa lebih luas kayak gitu. Kedepannya setinggi ini karena memang nggak ada gangguan, dia nggak pakai rok. Terus kemudian untuk ke belakangnya bisa setinggi ini juga, dia bisa pose untuk nyeplit kayak gitu-gitulah ya, lebar banget. Terus untuk dengkulnya sedalam itu. Dan untuk bawahnya di sini ada gimmick piston juga, cuman nggak kepake, jadi nggak ada. Dia cuma gimmick doang. Dia bisa muter-muter, terus kemudian ada tuh artikulasi di bagian situ, bisa miring-miring, naik turun, begitu. Itu artikulasi yang kita dapetin dari figur segede gorila ini. Ya menurut gue cukup lengkap ya. Untuk artikulasinya itu udah oke banget untuk pose-pose bareng Optimusnya gitu. Lanjut kita bahas aksesorisnya. Jadi untuk masang dia punya blade, kita tuh harus nyopot part ini. Yang ini tuh mengkhawatirkan sekali, ini gampang hilang. Dan di situ tuh ada cairan apa, gue nggak tahu ya di situ. Agak creepy kayak gitu, putih-putih. Nah ini baru kita pasang di situ, gitu nggak sih? Ya kayak gitu ya. Jadi dia tuh gendong dari si blade-nya itu. Atau kita juga bisa satuin ini pakai rantainya. Cuma tinggal dicolok aja begini, terus kemudian satu sisinya lagi dicolok begini. Oke, jadi dia jadi apa sih, nunchaku atau apa sih namanya kayak gitulah ya. Atau kita juga bisa sambungin dia pakai adapter ini yang lupa gue mention tadi, ada buat nyambungin ini dia punya pedang. Jadi kayak gini, jadi panjang kayak gitu ya. Ya terserah lu mau pakai yang mana, model mana, tapi kalau mungkin gue lebih cocok yang digendong dan pakai rantai nanti. Ini ketika dia pakai muka yang ada mulutnya ini, wah gila, ganas banget mukanya ya. Keren banget asli, gue kayaknya lebih suka yang ini deh. Dia lebih berkarakter nggak sih ketimbang yang pakai masker. Nah kalau yang ini tuh nggak banget sih, dia udah pakai masker tapi ada mulutnya, jadi kayak pakai lipstick yang terlalu menor, gimana sih kesannya, kayak aneh banget bentuknya lah. Ini nggak banget sih. Iya, sampai lupa gue di sini tuh bisa nyala begini, jadi ada ijo-ijonya. Wih, cakep sih kalau dia nyala tuh. Kelihatan hidup banget gitu dengan mulutnya yang ada begitu. Bukan yang pakai masker, gue nggak suka yang pakai masker untuk kali ini, oke? Jadi mendingan pakai yang ini aja. Dan ini keren banget sih kalau menurut gue, terlepas dari warna catnya yang kurang gimana gitu, kayak kurang dapet sih kalau menurut gue. Tapi ya secara keseluruhan dari bentuk, proporsi, detail apa segala macam, artikulasi, fitur, terus kemudian aksesoris gitu ya, ini menurut gue udah cukupan banget. Ini udah memenuhi standar keinginan market sih seharusnya gitu ya. Ditambah lagi dengan harga retailnya sekarang mungkin kayaknya di kisaran 4,5 juta gitu. Jadi worth it kalau menurut gue. Balik lagi, bukan gue lagi promosi 3-Zero, enggak, ini udah produk lama gitu ya di sono-sono ya, meskipun di Indonesia tuh baru beredar, baru ready gitu. Cuman ini ya bagus lah gitu. Gue bukan lagi bagus-bagusin 3-Zero, enggak, tapi sejauh ini memang 3-Zero ini paling oke untuk range harga yang masuk akal gitu ya. Kalau pengen yang nggak masuk akal, ada tuh Yolopak yang IES itu dengan harga 65 jutaan apa. Dan ini gue mau compare head to head sama si Yolopak punya Optimus Primal. Oh sorry, sama satu lagi, blade-nya tuh bisa dipasang di sini. Nah, seperti itu. Jadi dia tuh nggak dipegang, bisa gitu ya, ditunjukin di situ aja bisa. Dan di sini gue mau bandingin sama si Primalnya Yolopak, yang mana ini tuh harganya berapa berarti? 10%-nya doang, gila. Ini 400.000, ini 4,5 juta. Mungkin 450, nggak nyampe sih, 300 ribuan ini Yolopak ya kan. Ini harganya itu 10 kali lipatnya dengan ukuran yang nggak jauh berbeda, karena memang Yolopak ngambil di 20 cm, sementara dia tuh ngambil di 30 senti kurang gitu ya, 28, 30, 29, ya 30 senti lah, anggap aja kayak gitu. Dan bisa kelihatan bentuknya di situ memang agak sedikit berbeda untuk postur badannya gitu ya, bahwa si Yolopak ini kelihatan padat gitu. Dari looknya itu padat banget, dia tuh rapet semua gitu ya. Dan kalau Yolopak memang agak bolong-bolong dan dia tuh mentul-mentul kayak gitu. Dan detailnya ya kita nggak bisa inilah, maksudnya kita nggak bisa compare head to head banget dengan kualitas
dengan harga yang benar-benar jauh berbeda gitu. Cuman kalau gue bisa bilang gitu ya, kalau gue bisa bilang nih bahwa Yellowpark dengan harga 300 ribuan itu udah paling keren sejauh ini untuk market segitu gitu ya, untuk harga segitu. Sementara kalau lu memang pengen yang lebih movie akurat ya, si bapak ini memang juaranya. Gua nggak tahu ya apakah ada produk lain dari license Hasbro yang rilis Primal dengan bentukan kayak gini, gua kurang tahu. Bisa di komen aja. Kali-kali gue juga tertarik gitu buat meminangnya. Dan gue baru nemu satu hal yang cukup mencolok buat gue di sini adalah bahwa untuk kakinya si Primal dari 30 ini tuh punya tutup kayak gitu dengan lumpur-lumpur juga ya kan, karena dia tuh main di hutan ya kan. Sementara untuk Yellowpark itu bersih gitu, maksudnya nggak ada tutupnya, bahkan dia langsung besi kayak gitu. Dan soal patering memang Yellowpark kita mesti custom sendiri gitu ya, dan warna-warnanya itu terlalu cerah untuk warna silvernya, sementara untuk warna hitamnya dia lebih gelap gitu. Ya, gue lupa bilang kalau di sini tuh si dudukan ini adaptornya itu balik kayak Optimus TLK-nya si 30 yang zaman dulu, zaman batu gitu ya. Ini nggak dicat gitu, jadi kayak kurang proper sih. Ya nanggung banget sih kenapa nggak dibikin warna besi atau warna bulu atau apa kayak gitu. Dan ini tuh bener-bener nggak dicat, jadi kayak semacam sedikit ganggu kayak gitu sih. Ini tadinya gue pikir tuh dengan ditampilin kayak gitu, dipasangin blade-nya di situ tuh agak keren gitu ya. Ternyata ketika dipasang kayak gitu enggak. Ini gue pasang rantai-rantai kayak gitu, gue pikir bakal keren, ternyata enggak juga. Jadi mendingan gue lepas aja lah, nggak usah pakai aksesoris nggak penting kayak gitu. Nah ini ketika dipasangin stand base beneran yang gue bilang kayak gitu, jadi ngatung kayak tutup aneh banget kayak gitu. Jadi ketika dilihat dari samping tuh itu ganggu banget sumpah. Ngapain dia ada di situ, kenapa nggak bisa dicopot aja kayak gitu sih. Dan ya belakangan tuh gue lagi nggak suka pose-posein figur gitu ya. Jadi ketika misalnya di video gue nggak ada pose-pose, ya memang gue lagi males buat nge-pose-pose. Jadi posenya kayak gini doang bari gue ngomong kayak gitu ya. Jadi maaf aja kalau lu nggak nyaman bentuknya begitu. Jadi secara kesimpulan bisa gue bilang kalau ini tuh figur yang keren banget gitu ya. Mau to buy nggak ya tergantung dari kebutuhan masing-masing sih kalau menurut gue. Bahwa si action figure kayak gini tuh bukan berada di ranah kebutuhan, ini cuma sebatas keinginan, hobi gitu ya, sesuatu yang menyenangkan kalaupun masih seneng gitu. Dan gue juga lagi mengevaluasi gitu, apakah gue cukup seneng dengan adanya figur-figur kayak gini yang sejauh ini tuh lagi gue pertanyakan gitu. Ketika figurnya datang ya udah biasa aja kayak gitu, nggak ada yang seneng-seneng atau wah gimana ya gitu, yang keranjingan sampai guling-guling, nggak, biasa aja. Ya yang penting adalah lu tahu apa yang lu beli lah, itu aja sih kalau menurut gue. Dan ketika misalnya movie akurat adalah pertimbangan yang paling dipentingin, ya figur ini layak buat diambil, buat dikoleksi, buat berkumpul bareng Optimus dan teman-temannya kayak gitu ya. Gue sih nggak tahu kedepannya si 30 itu bakal ngerilis si Cheetor dan Rhinox atau enggak, gue belum melihat juga ada posting soal itu. Jadi sementara ini baru ini, dan ya kita juga mesti menerima bahwa misalnya kita tuh mau koleksi 30 kayak gitu ya untuk Transformers gitu misalnya, ya mesti siap-siap nunggu lah. Ini aja license dari 2023 ya kan, baru nyampe di Indonesia tuh awal 2025 kayak gitu sih. Jadi bener-bener mungkin nunggunya setahun gitu, gua nggak tahu. Kemarin gua masuk late PO dan dapet kayak gini di akhir tahun 2024, kayaknya awal dibuka itu 2023 akhir kayak gitu PO-nya, dan gila banget nunggunya sampai setahun. Jadi ya udah sih, kayaknya bahasannya sebatas itu aja sih soal si Primal ini. Soal backgroundnya lu bisa baca-baca lagi lah, soal background siapa itu Primal dan dari mana dia munculnya, terus kemudian kapan kali pertama muncul, itu kayaknya semua ada di fandomnya Transformers. Kayak gitu aja dari gua, dan bye.